Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesproko Channel. Kali ini kita akan melanjutkan kisah cerita yang berjudul Rusiana bagian 4. Sambil memanasi mesin motor varioku, kulangkahkan kaki ke dalam toko, lalu mengambil 2 kotak susu favorit. Sebuah teriakan keras di pagi hari membuat semua orang yang sedang berkumpul di depan rumah memandang ke arah asal suara teriakan keras tersebut. Bahkan aku sampai terhenti sejenak menyedot susu kotak yang sedang kupegang karena terkejut. Kabeh wis ero nek matiku ki ora wajar. Seluruh mata memandang ke arah sumber suara tersebut yang berasal dari rumah Fitri. Dan betapa terkejutnya kami pagi itu manakala melihat Fitri yang bertingkah laku aneh layaknya orang yang sedang kesurupan. Aku ora trimo, sakno ibuku pokoke tak gawa sineng gawe aku koyok ngene. Teriakan lantang penuh marah yang keluar dari mulut Fitri pagi itu. Kemudian semua orang berlari menuju ke rumah Fitri, melihat apa yang terjadi di sana, sedangkan aku hanya berdiri di depan pintu sambil mengarahkan pandangan ke depan rumah Fitri dengan banyaknya orang yang sudah berkerumun. Ono opo? Sapa Vita yang baru datang setelah menghentikan laju motornya padaku. Hanya menggelengkan kepala pelan yang kulakukan saat itu, karena aku juga tidak tahu pasti kejadiannya. Tetapi aku tahu suara itu mirip suara Rusiana, bahkan amarahnya pun sama persis. Vita yang saat itu sudah mengenakan seragam kerja dengan motif warna merah sama persis seperti milikku, karena kami memang dalam satu perusahaan yang sama. Hanya saja kami berbeda regu atau kelompok. Tanpa menunggu persetujuan Vita, langsung menarik pergelangan lenganku, lalu bergegas menuju ke dalam rumah Fitri. Di sana tubuh Fitri sedang ditahan oleh beberapa pria, karena jika tidak Fitri bisa melukai dirinya sendiri. Di kedua lengan dan pipi terdapat beberapa luka bekas cakaran dengan darah yang sudah mengering. Kedua bola mata yang menyisakan warna putih terus memperhatikan satu persatu orang yang sedang berkerumun di depan rumahnya. Beberapa orang yang menahan tubuh Fitri sampai kewalahan saat itu. Padahal postur Fitri tergolong kecil dengan bobot sekitar 45 kg. Semua mata yang melihat kejadian itu merasakan kengerian sendiri. Apalagi saat itu tubuh Fitri digotong dengan paksa memasuki rumah. Ia mencoba melukai seseorang yang sedang menahan bagian punggungnya dengan cara menggigit jari orang tersebut. Lek Marni, ibu Fitri tampak shock dengan apa yang dialami putrinya. Wanita parubaya tersebut terus memanggil-manggil nama putrinya sambil menangis tersendu-sendu. Fitri, eleng nak. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Bukannya sadar, Fitri makin kalap tak karuan. Semua yang dijangkau oleh kakinya ia tendang sekuat tenaga, dan kami hanya bisa melihat sambil menahan ngilu di hati, atau lebih tepatnya merasa kasihan atau takut. Belum sampai di situ, kehadiran Fitri mengacak-ngacak rambutnya lalu menjambak puluhan rambut yang terlepas dari kulit kepalanya. Ujung kepalaku sampai ikutan berkedut karena merasa ngilu yang menjalar pada tubuhku kala melihat tingkah Fitri.
Hampir saja aku pingsan di tempat dibuat Fitri saat itu. Setelah ia menjambak rambutnya sendiri, Fitri yang melihat kehadiran diriku tertawa keras dengan wajah menyeringai, lalu berjalan gontai ke tempatku yang terpana melihatnya. Beberapa orang yang tadinya berdesak-desakan di sebelahku hanya untuk melihat apa yang terjadi pada Fitri langsung berjalan mundur secara bersamaan karena merasa takut. Sedangkan aku hanya bisa berdiri mematung. Fitri mencengkram erat kedua pundakku sambil tertawa menyeringai. Ia berkata, tulungan aku yo." Setelah berkata itu, ia kembali tertawa keras sambil memutar-mutarkan badannya. Beruntung ada Susi yang tidak meninggalkan diriku saat itu. Ia dengan sigap menopang tubuhku yang akan terjatuh. Lemas kurasakan di seluruh badan. Saraf-saraf otot terasa mati total. Seketika kurasakan. Sebelum beranjak pergi dari rumah Fitri, pergelangan tanganku kembali dicengkram oleh Fitri. Saat itu ia sambil berbisik pelan pada telinga sebelah kananku, "Ari." Setelah itu ia kembali menari-nari sambil tertawa, menggoyangkan pergelangan lenganku. Vita yang telah melihat itu tidak tinggal diam. Ia lantas menepis tangan Fitri yang memegang erat tangan Fitri yang digunakan memegang tanganku. Karena kondisinya saat itu benar-benar kacau dan kehadiran kami di sana tidak bisa melakukan apapun, malah membuat situasinya semakin bertambah parah. Dengan tingkah Fitri yang tiba-tiba bergulung-gulung di lantai di ruang tamu rumahnya. "Mosok arek iku kasurupan Rusiana sih?" kata Susi saat kami bertiga baru beberapa langkah keluar dari halaman rumah Fitri. "Cangkemmu nek ngomong apa ora iso dialon," sahut Vita yang berjalan di sebelahku sambil menatap sinis ke arah Susi. "Kan aku mau nebak, Cuk," jawab Susi cepat beralasan, memanyumkan bibirnya ke depan. "Mbok yo wis," sergahku mencegah keduanya yang hendak berdebat di pagi hari. Dari arah ujung jalan kami bertiga melihat Esti mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi sebelum berbelok di pertigaan menuju pasar. Ia terlihat sedang berboncengan dengan seseorang, namun hanya bisa menebak siapa gadis yang ia bonceng karena memakai hoodie berwarna gelap. Kemudian aku menghela napas panjang. Hal itu tidaklah terlalu penting, karena saat itu pekerjaan lebih penting ketimbang memikirkan Esti yang entah akan kemana dengan laju motor kencangnya. Semua pekerjaan sudah beres. Setelah menerima gaji, segera aku berkemas untuk pulang. Hari sudah sore dengan warna langit telah berubah menjadi merah. Terasa ada yang berbeda saat itu, karena biasanya aku dan Fitri terlebih dahulu mampir ke toko pakaian setelah gajian. Namun hari itu kuputuskan untuk lekas pulang, karena jika malam sampai tiba terlebih dahulu sebelum aku sampai di rumah, Rusiana bisa datang kapanpun saat malam. Baru saja keluar dari kamar mandi, kulihat Esti bersama Vita sudah berada di depan rumah. Tidak jelas apa yang sedang mereka obrolkan. Namun baru saja aku menanggalkan handuk hendak berganti pakaian, pintu kamar sudah diketuk dari luar. Suara ketukan pintu itu sempat membuatku tersentak kaget. Baru setelah mendengar suara yang tidak asing bagiku sambil menghela napas lega, ku saut, "Iyo sih." Susi datang kapan ia mau. Sudah seperti Rusiana saja pikirku. "Ayo wis dienteni arek-arek," lanjut Susi dari luar kamar. Tanpa menunggu persetujuanku, terlebih dahulu Vita, Susi, Esti,
memaksa diriku untuk mengikuti kemana mereka pergi. Tempat yang dituju adalah rumah kedua milik Vita. Sebenarnya rumah tersebut akan dikontrakkan karena sampai sekarang rumah tersebut belum laku alias kosong. Oleh remaja perempuan di kampung digunakan sebagai tempat berkumpul membahas obrolan ringan. Letak rumah Vita yang kedua sedikit jauh. Setelah sampai di sana, kulihat motor Dedes berjejer dengan satu motor yang tidak kukenal. Kemudian di dalam rumah Dedes sedang berbincang serius dengan seorang pria jangkung yang umurnya sekitar 45 tahunan. "Nah, wis ngumpul kabeh. Ayo ndang dimulai rapate." "Ayo cepet dimulai rapate," ucap Dedes setelah kami sampai. Rupanya Esti tadi berboncengan dengan Dedes untuk menemui pria jangkung yang duduk sambil sesekali menyeruput kopi di depannya. Rencana itu sama sekali tidak kuketahui, dan posisiku saat itu diharuskan mengikuti rencana mereka berempat yang mengundang seseorang yang dinilai sudah malang melintang di bidangnya. "Begini Mbak, semua yang ada di sini sekarang ini yang sedang kalian hadapi adalah arwah yang sangat ganas, yang dipenuhi oleh dendam," ujar pria tua yang belum kuketahui namanya tersebut membuka pembicaraan. "Terus piye solusinya Om?" tanyaku cepat merespon pembicaraan orang tersebut. "Nah iyo piye Om?" tanya Susi mengikuti omonganku. "Kita butuh metode untuk berkomunikasi dengan makhluk tersebut." "Siapa tadi namanya?" "Rusiana." "Nah iya, intinya kita butuh metode untuk berinteraksi dengan roh manusia," lanjut orang tersebut. Kemudian orang tersebut menjelaskan lebih jauh lagi mengenai rencananya. Terbesit di pikiranku siapa yang mengundang orang itu ke sini. Mataku melirik ke arah Esti saat itu. Tebakanku mengarah pada Esti dan Dedes. Pasti dua makhluk tersebut yang mengundang pria yang menyebut dirinya bisa menghentikan teror Rusiana agar tidak menghantui desa kembali. Jadi sekarang saya butuh dana sekitar 900.000 untuk membeli barang-barang yang akan digunakan memanggil roh Rusiana agar bisa berinteraksi langsung dengan rohnya. Semua mata teman-teman memandang ke arahku saat itu. "Apa-apaan ini?" Sorot mata yang penuh harap agar aku menalangi uang sebesar 900 tersebut lebih dahulu, karena mereka tahu aku baru mendapatkan gaji. Sedangkan aku sendiri saja belum tahu nama pria tersebut. Ditambah bukanlah tidak wajar langsung percaya begitu saja pada orang yang baru dikenal. Akhirnya aku mengalah. Pembayaran kami lakukan memakai metode transfer. Mata pria tersebut terlihat berbinar ketika mengetahui nominalnya sudah bertambah. "Sudah masuk Om?" tanyaku dengan nada ketus sambil melirik teman-teman secara bergantian. "Sudah, terima kasih. Tapi tolong jangan panggil Om. Tidak enak didengarnya. Panggil saja Mas," jawab orang tersebut. Entah kenapa saat itu perasaanku terasa sangat ragu dengan orang tersebut. Meskipun kata-katanya bisa meyakinkan kami, namun dalam hati aku merasa ada yang janggal. Jam digital berwarna pink yang melingkar di pergelangan tanganku menunjukkan pukul 8 malam. Hawa terasa mulai dingin. Perbincangan mengenai Rusiana terus berlanjut hingga kedua mataku menangkap sosok yang selama ini sangat kami kenal. Dia Rusiana. Secara tiba-tiba sudah hadir dan berdiri di belakang pria yang kami kenal sebagai dukun pengusir setan. Hening, kedua telinga sudah tak bisa lagi mendengar suara yang saling beradu argumen mengenai Rusiana. Kepalaku tertunduk lesu.
Sesaat pun tidak berani ku palingkan wajah ke arah Rusiana yang berdiri mengamati kami dengan tatapan mata bencinya. Badan terasa bergetar dengan sendirinya, seakan sedang mengalami kehampaan di tengah-tengah keramaian yang saat itu ku alami. Sampai akhirnya Susi berteriak keras sambil menunjuk ke arah belakang si dukun. "Loh, ikulah Rusto!" teriaknya lantang sambil terkejut. Bodohnya lagi Esti malah menimpali omongan Susi. "Loh iya toh?" Semua orang yang berada di sana terkejut seketika dengan adanya Rusiana yang sudah hadir secara tiba-tiba. Dapat dipastikan beberapa saat kemudian kami berhamburan keluar secara serempak dengan pontang-panting. Kami berempat lari sejauh mungkin dan sekitarnya sudah aman. Kami berhenti untuk melepas lelah. "Jancuk!" teriak Esti membuat kami bertiga melihat ke arahnya. "Lapo awake dhewe malah mlayu toh?" lanjut Esti dengan menyerika keringat di dahinya. "Lah iya kak ana dukune, lapo awake dhewe mlayu? Bukane sing digoleki Rusiana." Vita menimpali. "Dukune ae melok melayu cuk," umpatku geram sambil mengatur napas yang tersenggal akibat berlari. "Wis angel, ilang lak duitku toh," kataku kemudian. "Taek lah," umpatku meluapkan kekesalan dalam hati. Saat itu aku benar-benar kutuk mereka dengan sumpah serapah karena uang hasil kerja beserta lemburan hilang dalam sekejap mata. Suara klakson motor yang melaju ke arah kami berlima saat itu, dan kalian tahu siapa yang menaiki motor tersebut. Dia adalah Ari, nama yang Fitri bisikkan padaku tadi pagi sewaktu dia kesurupan. Lebih terkejutnya lagi saat kami berlima melihat Ari dengan wajah pucat dengan rona mimik panik, tengah membonceng pocongan Rusiana yang duduk menyamping di jok belakang motor yang Ari kendarai malam itu. Bagai disambar petir tengah malam, kami berlima melongo dengan kejadian yang janggal yang terlihat oleh mata. Langsung berteriak histeris secara bersamaan. Sambil berteriak-teriak seperti orang kesetanan, kami berlari pontang-panting tak karuan ke arahnya. Tadi saat kami terpaku oleh pandangan Ari yang membonceng pocong Rusiana, setelah melewati dan jarak tidak terlalu jauh, tiba-tiba pocong Rusiana secara mendadak menoleh ke arah kami. Anehnya, pocong tersebut tengah tersenyum menyeringai pada kami berlima. Salah satu kejadian yang tak pernah terkira olehku adalah ketika Rusiana menuntut balas atas kematiannya. Benar kata sebagian orang, jika arwah tidak bisa menyentuh atau bahkan membunuh manusia secara langsung. Namun Rusiana terus menampakkan wujud seramnya pada mereka yang telah membunuhnya. Rasa takut bercampur rasa bersalah atas kematian Rusiana membuat mereka terus-menerus dihantui Rusiana yang datang minta pertanggungjawaban. Malam itu kami berlima lari kalang kabut tak karuan ke arahnya. Perasaan kalut bercampur ketakutan memaksa kami untuk melangkah kaki kembali lebih cepat dari sebelumnya. Lelah, letih, bahkan kedua kakiku terasa berat untuk melanjutkan langkah. Ditambah lagi saat itu hanya bersama Esti, sedangkan 3 orang temanku terpisah entah kemana. Kejadian semakin parah ketika kami berdua sadar jika sudah terlalu dalam memasuki jalan setapak menuju arah pegunungan. Entah untuk yang keberapa kalinya kami berdua berbelok menelusuri jalan setapak di tengah gelapnya malam. Esti menepuk pundak sebelah kananku. Ia memberi isyarat untuk istirahat sejenak. Lagi pula kami sudah berada di tengah-tengah kebun pepaya.
Perasaan masih was-was, takut jika Rusiana datang kembali. Kami berdua terpaksa duduk di rerumputan sebelum kami melanjutkan. Berkali-kali kupijit kaki betis yang terasa mulai keras. Lamat-lamat dari kejauhan terdengar beberapa orang sedang berbincang. Karena jauh, suara dua orang tersebut tidak terlalu jelas terdengar. Awakmu krungu ora sih? Tanyaku membuka percakapan di sela-sela kesibukan kami yang terus memijit betis masing-masing. Koyo suarane arek lanang, wedok sih, jawab Esti menghentikan tangannya, lalu mulai memejamkan pendengarannya. Mosok wong panen kates sih? Gendeng, nek endi wong panen kates kok bengi-bengi? Awalnya kami berdua seperti mendapatkan angin harapan untuk keluar di tengah ladang pepaya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ayo ndang diparani, sopo ero kenal karo awake dhewe. Aja Esti mulai berdiri lalu mulai berjalan. Hantu itu harapan kami satu-satunya, karena kami berdua tersasar dalam gelap di tengah ladang. Semakin lama suara dua orang tersebut semakin jelas. Langkah kaki yang tadinya gontai dan sempat kembali bersemangat untuk menyambut harapan agar kami bisa pulang membuahkan hasil yang tidak sia-sia. Semakin kami berdua mendekat, suara orang yang berbeda jenis tersebut berubah menjadi suara desahan dan erangan kenikmatan. Dek jantungku seperti berdetak berhenti. Saat itu juga yang tadinya kami kira adalah dewa penyelamat, ternyata adalah sepasang orang mesum yang melakukan persetubuhan di tengah ladang pepaya. Langkah kaki langsung terhenti saat itu. Tidak ada niatan lagi untuk lebih mendekat ke arah dua orang yang belum kami kenal. Aku, Esti saling melempar pandangan heran. Dari wajah kami saat itu muncul rasa penyesalan seketika. Wong kawin cuk, umpanku lirih saat bertatapan muka dengan Esti. Sedangkan Esti malah terkekeh sambil menjawab, "Kirek tenan kok," lalu melengos. Memang dasarnya Esti bukannya menjauh dari sana waktu itu. Ia malah menuruti rasa penasaran pada dua orang yang sedang melakukan hubungan terlarang itu. Awalnya aku tepis keras tangan Esti yang mengajak untuk melihat siapa orang yang bermain tersebut. Kami berdua kokoh dengan pendirian masing-masing. Aku yang akan pergi dari sana dan Esti yang ngeyel karena penasaran siapa mereka berdua. Akhirnya aku mengalah karena Esti bilang jika mengikuti mereka berdua nanti kami bisa pulang. Masuk akal juga menurutku ide Esti waktu itu. Terus kapan mulai nih? Tanyaku lirih sambil berjalan mengendap-endap di belakang Esti. Yo dinteni sak marine, wong loro iku jaran-jaranan, jawab Esti asal. Bukannya marah atau kesal, waktu itu aku malah hampir tertawa terbahak-bahak karena jawaban Esti. Setelah jarak cukup dekat sekitar 8 meter dari dua orang yang bersenggama, kami berdua mulai mengamati wajah mereka satu persatu. Berkali-kali ku dengar Esti menelan ludahnya sendiri. Suara arengan semakin terdengar jelas malam itu. Jika bukan karena kelakuan Esti sebenarnya, aku sudah risih di tempat yang berdekatan dengan mereka. Raimu sangek toh, ucapku kesal ketika berkali-kali ku dengar Esti menelan ludahnya. Lah gratis gak usah download, eman-eman lek gak ditonton, jawab Esti lirih tanpa menoleh. Kedua matanya terus fokus pada dua manusia yang tengah memandu kasih di tengah ladang pepaya. Tidak ada pilihan bagiku selain terdiam di tempat itu.
Hati menyuruh untuk lekas pergi dari sana saat itu juga. Namun bila pergi sendiri rasa takut akan terbayang-bayang. Rusiana masih terus menghantuiku. Esti masih menyaksikan adegan demi adegan, sementara aku mengutuknya dalam hati. Tuhan, maafkan temanku ini. Kusandarkan punggung pada batang pohon pepaya. Jujur, meski aku sendiri penasaran dengan si lelaki yang sedang mengenjot lawan mainnya, aku lebih memilih memunggungi mereka. Dan lagi wajah pria itu terasa tidak asing, meskipun samar-samar karena gelap. Suara pemuda tersebut pernah kudengar. Otakku mengingat dengan keras tentang siapa sebenarnya pemuda tersebut, meski hasilnya sia-sia. Hingga tangan Esti secara tiba-tiba memegang lenganku dengan gemetaran, membuat tubuhku berjingkat kaget. Sebelum teriakan lantang kedua anak manusia yang sedang indah itu memecah kesunyian malam, aku dan Esti melihat kehadiran Rusiana yang berdiri tepat di depan mereka. Bau busuk bercampur kotoran berbaur menjadi satu. Bau amis darah tercium di hidung seketika itu. Nanar mataku memandang ke arah Rusiana yang berdiri tegak dengan kepala miring ke samping, ditambah lidah panjang yang terjulur keluar. Setan! Teriakan terakhir yang kudengar sebelum mereka tunggang langgang tanpa mengenakan pakaian di tengah malam. Si pria lari terlebih dahulu meninggalkan pasangan wanitanya. Mataku masih menatap ke arah Rusiana yang kemudian berjalan pelan menghadap ke bawah pada si wanita dengan tatapan jijik, atau lebih tepatnya dengan sorot mata penuh amarah. Jemari tanganku refleks menutup mulut Esti malam itu, karena hampir saja Esti berteriak keras mengalahkan teriakan kedua manusia tanpa busana di depan sana. Bahkan aku sampai tidak sadar jika Esti telah menggigit jari manisku. Mataku masih mengawasi Rusiana di sana. Setelah perempuan itu pingsan, Rusiana melayang menyusul pemuda yang sempat lari terlebih dahulu. Karena firasatku mengatakan jika salah satu dari mereka ada hubungannya dengan kematian Rusiana. Tanpa sadar, aku sudah berjalan tergesa-gesa menghampiri wanita yang pingsan karena Rusiana tadi. Karsina, kataku terbata karena aku sendiri sebenarnya tidak percaya dengan yang kulihat saat itu. Bagaimana mungkin gadis polos seperti dia bisa melakukan hal yang tidak senonoh? Apalagi statusnya belum menikah. Lalu siapa sebenarnya pria yang tadi bersenggama dengannya? Pikiranku mulai menebak-nebak siapa pria tersebut. Banyak nama pria yang muncul dalam pikiranku, termasuk nama Ari. Karena Fitri yang waktu kesurupan sempat membisikkan satu nama, yaitu Ari. Sampai di sini cerita dari saya. Nantikan episode kelanjutannya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan bunyikan tanda lonceng untuk dapat mengikuti cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.